Pernah merasa kayak ada orang yang hancur sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya? Stres terus-terusan, gampang tersinggung, meledak gara-gara hal sepele, pelan-pelan kehilangan segalanya. Teman, kesehatan, reputasi, peluang, bahkan tanpa sadar. Bukan dunia yang menghancurkan mereka, tapi karena mereka tak pernah belajar mengendalikan pikiran sendiri. Intinya gini, siapa yang tak mampu atur perasaannya, dia akan dikendalikan oleh keadaan. Akibatnya, hidup penuh penyesalan, keputusan gegabah, pilihan yang salah, dan hubungan yang retak. Tapi, kalau kamu nonton video ini sampai selesai dan praktekkan apa yang akan saya bagikan, kamu bakal rasakan sesuatu yang hampir ajaib. Meski di luar sana kacau balau, di dalam dirimu tetap tenang. Jernih. Kuat. Itulah yang diajarkan stoicisme. Dan itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Buat yang baru kenal, nama saya Adriano. Sudah lebih dari 10 tahun saya mempelajari dan mempraktekkan filosofi Stoa. Stoicisme bukan sekadar kata-kata indah di Instagram. Ini seni kehidupan. Pondasi yang mengubah cara pandang saya dalam menghadapi tantangan. Dan hari ini, saya ingin tunjukkan bagaimana filosofi ini bisa ubah hidupmu. Berapa kali kamu bilang, aku nggak kuat lagi? Kalimat sederhana itu menunjukkan penjara tak kasat mata yang dialami banyak orang. Ilusi bahwa dunia luar penyebab hilangnya ketenangan. Tapi kebenarannya lebih pahit, dan sekaligus lebih membebaskan, bukan apa yang terjadi padamu yang menghancurkanmu, tapi bagaimana kamu meresponnya. Kejebak macet, disalip ugal-ugalan, seketika kamu berubah. Napas terengah, amarah memuncak, semua hal baik di hari itu sirna. Atau dapat kritik di kantor, meski tahu nggak berdasar, kamu berkutat berjam-jam, membela diri dalam hati, berdebat sendiri. Sekarang, berhenti dan pikir, berapa kali kamu menderita karena hal yang sudah lewat? Berapa malam terbuang, mengingat situasi yang tak mungkin diubah? Dan, apa untungnya? Epictetus bilang, kejadian tak mengganggu kita. Yang mengganggu adalah penilaian kita terhadap kejadian itu. Kalimat sederhana itu menyimpan kekuatan besar jiwa manusia, kemampuan memilih respons kita sendiri. Bisa saja kamu kehilangan pekerjaan. Itu fakta. Tapi reaksimu menentukan nasibmu. Terpuruk dalam keputusasaan, merasa gagal, menyerah pada ketakutan, atau melihat peluang untuk berganti bidang, berwirausaha, belajar hal baru, atau beristirahat sebelum mengambil keputusan. Kuncinya adalah kendali diri. Itulah pembeda antara mereka yang bangkit dan yang tumbang. Contohnya Will Smith. Di Oscar, ia bereaksi impulsif terhadap lelucon. Dalam sekejap, karir puluhan tahunnya ternoda. Bayangkan, apa yang terjadi jika saat itu ia menarik napas dan memilih bereaksi bijak? Mungkin tak ada yang berubah di luar. Tapi di dalam, semuanya akan berbeda. Sebaliknya, lihat Nelson Mandela. 27 tahun di penjara. Bukan karena kejahatan, tapi karena melawan sistem rasis. Ia keluar, tenang. Teguh. Tanpa dendam. Menjadi simbol perdamaian dan perubahan. Bagaimana bisa? Dengan kendali diri. Stoicisme mengajarkan bahwa antara stimulus dan respons, ada ruang. Di ruang itulah kebebasan kita berada. Tapi kebanyakan orang bahkan tak menyadari ruang itu. Bereaksi impulsif. Seperti robot yang diprogram untuk bertahan, menyerang, putus asa. Sekarang, pertanyaan untuk renungan jujur, berapa banyak keputusan buruk yang kamu ambil karena emosi? Berapa kali mengirim pesan yang kamu sesali? Mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain? Atau mengambil keputusan keuangan, karir, atau asmara karena marah, takut, atau kekurangan? Dan yang lebih buruk, berapa kali kamu mencoba memperbaiki kerusakan setelahnya? Kendali diri itu penting. Bukan berarti menjadi robot tanpa emosi. Tapi belajar bernapas sebelum bereaksi. Membiasakan diri mengamati batin, sebelum bertindak. Ini ada dukungan ilmiahnya. Penelitian Harvard Medical School menunjukkan orang dengan kendali emosi lebih rendah risikonya terkena penyakit jantung, kecemasan, dan depresi. Mengendalikan emosi mengurangi kadar kortisol, hormon stres kronis yang diam-diam merusak tubuh dan pikiran. Tapi tak ada yang mengajarkan ini di sekolah. Kita belajar matematika, geografi, tapi tak ada yang mengajarkan bagaimana menghadapi putus cinta. Tak ada yang mengajarkan apa yang harus dilakukan ketika teman mengkhianati.
Atau bagaimana bersikap ketika dunia terasa runtuh. Dan kemudian, terjadilah runtuhnya. Kelelahan. Krisis kecemasan. Hilangnya kendali. Tapi mereka yang mempraktekkan stoicisme mengerti, apa yang terjadi di luar, tak selalu pilihanmu. Tapi apa yang terjadi di dalam, selalu pilihanmu. Itu intinya. Kamu tak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Tak bisa mencegah kritik, kemacetan, bentakan bos, atau penyakit. Tapi kamu bisa memilih untuk bereaksi dengan keputusasaan, atau ketenangan. Dengan amarah, atau fokus. Setiap hari, kamu punya ribuan kesempatan untuk menggunakan kekuatan ini. Ketika alarm berbunyi dan kamu ingin tetap di tempat tidur. Ketika seseorang memprovokasi dan kamu ingin meledak. Ketika semuanya terasa salah dan pikiranmu menciptakan skenario bencana. Saat itulah kamu bisa berhenti. Bernapas. Dan ingat, aku bertanggung jawab atas reaksiku. Dan itu akan menentukan apa yang terjadi padaku selanjutnya. Dunia mungkin tak stabil. Tapi kamu, tak perlu begitu. Kekuatan sejati bukan mengendalikan segalanya di sekitarmu. Tapi tetap teguh, meski semuanya mencoba menjatuhkanmu. Itulah stoicisme. Itulah kekuatan batin. Dan itu, tersedia untukmu sekarang. Pilihan ada di tanganmu. Pernahkah kamu menyadari sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari apa adanya, tetapi dari apa yang kita harapkan? Kamu berbuat segalanya untuk seseorang dan mengharapkan rasa terima kasih, tetapi mendapat diam. Bekerja keras dan mengharapkan pengakuan, tetapi mendapat lebih banyak tuntutan. Berinvestasi dalam hubungan berharap timbal balik, tetapi mendapat jarak. Lalu datanglah rasa sakit. Frustrasi. Amarah. Stoicisme mengajarkan sesuatu yang diabaikan banyak orang. Rasa sakit tak berasal dari realita, tapi dari harapan yang tak terpenuhi. Marcus Aurelius menulis, terima dengan syukur apapun yang diberikan kehidupan. Jangan berharap hal-hal terjadi sesuai keinginan kita, tetapi terima apa yang terjadi seolah-olah kita menginginkannya. Kalimat ini seperti tamparan bagi ego dan pembebasan. Karena ketika kamu berhenti menuntut agar kehidupan berjalan sesuai keinginanmu, kamu mulai menghadapi apa adanya, bukan apa yang kamu bayangkan. Pikirkan berapa kali kamu merasa buruk karena sesuatu yang hanya ada di pikiranmu. Kamu menciptakan skenario, dan realita berjalan berbeda. Kamu pergi kencan berharap timbal balik. Tapi dia tidak antusias. Menyiapkan diri untuk wawancara berharap diterima. Tapi email tak pernah datang. Mengharapkan seseorang berubah, dan dia tetap sama. Lalu kamu menderita. Bukan karena hal-hal itu buruk, tapi karena kamu mengharapkan hal yang berbeda. Pola ini umum. Kamu pernah mengalaminya, bukan? Pernah frustrasi dengan seseorang yang tidak sesuai dengan idealisasi kamu? Pernah hancur karena sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi kamu terlalu banyak harapan sehingga menghancurkanmu dari dalam? Ini umum, karena manusia cenderung memproyeksikan. Pikiran menciptakan skenario, harapan, asumsi, dan mempercayainya seolah-olah itu jaminan. Tapi dunia nyata tidak seperti itu. Orang tidak seperti itu. Kehidupan tak terduga. Semakin banyak harapan yang kamu tempatkan pada sesuatu atau seseorang, semakin rentan kamu. Persamaannya sederhana. Harapan tinggi realita biasa saja, penderitaan tak terhindarkan. Amy Winehouse adalah contoh tragis. Ia berharap menemukan penyembuhan, keamanan, keseimbangan dalam cinta. Tapi harapan itu membawanya ke hubungan beracun, ketergantungan emosional, kecanduan, dan akhirnya, kehancuran. Yang menghancurkannya bukan hanya kehidupan yang sulit, tapi beban dari apa yang ia harapkan dari kehidupan. Sebaliknya, Keanu Reeves hampir bertolak belakang. Ia kehilangan bayi yang diharapkan dengan pacarnya. Kemudian, kehilangan pacarnya dalam kecelakaan. Tapi ia tidak berjuang melawan yang tak terkendali. Ia menerima. Melanjutkan hidup. Dan hari ini, ia dianggap sebagai simbol kedamaian, kesederhanaan, dan kehadiran. Itulah perbedaan antara mereka yang terjebak dalam idealisasi, dan mereka yang bebas untuk menjalani apa adanya. Ini bukan soal menyerah, tapi menyelaraskan harapan dengan realita. Ketika kamu mengharapkan orang lain sempurna, kamu akan menderita. Ketika kamu mengharapkan semuanya berjalan sesuai rencana, kamu akan frustrasi.
Tapi ketika kamu mengerti bahwa kehidupan tidak berhutang apapun padamu, segala sesuatu yang datang menjadi sebuah anugerah. Pemahaman ini mengubah hubunganmu dengan dunia. Kamu mulai lebih mencintai orang lain apa adanya, bukan siapa yang kamu inginkan. Menghargai pencapaian kecil, tanpa menuntut kebesaran terus-menerus. Belajar menghadapi hal tak terduga dengan lebih ringan, lebih sabar. Data dari University of California menunjukkan orang dengan harapan yang tidak realistis lebih rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Mereka yang memiliki pandangan realistis, menerima yang tak terkendali, cenderung memiliki kesejahteraan dan kepuasan yang lebih tinggi. Dan ini bukan kebetulan. Ketika kamu terlalu banyak berharap, kamu selalu berada di tepi jurang. Sedikit angin kencang, dan kamu akan jatuh. Tapi ketika kamu hidup dengan kaki di tanah, menerima apa yang datang, beradaptasi, menyesuaikan jalan, kamu akan hidup lebih ringan, lebih utuh, lebih hadir. Stoicisme mengajarkan untuk tidak hidup dalam peperangan dengan realita. Menerima apa yang datang, meskipun bukan yang diinginkan. Mengubah, seharusnya seperti ini, menjadi seperti ini. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Karena, pada akhirnya, harapan hanyalah sebuah ide. Tapi realita adalah sesuatu yang harus kamu kerjakan. Dan ketika kamu meninggalkan ilusi, seharusnya bagaimana? Kamu menemukan kedamaian dalam menjalani apa adanya. Berapa kali kamu terlibat dalam perdebatan di mana, pada dasarnya, kamu tahu itu tidak akan mengubah apapun, tetapi kamu bersikeras, ingin membuktikan bahwa kamu benar? Mungkin dengan pasangan, bos, keluarga, dan pada akhirnya, meskipun menang, kamu keluar dengan kelelahan emosional. Disinilah salah satu pelajaran paling ampuh dari stoicisme. Kedamaianmu lebih berharga daripada keinginanmu untuk benar. Kebutuhan untuk selalu benar adalah jebakan ego. Kamu merasa bahwa jika tidak membuktikan pendapatmu, kamu kehilangan sesuatu. Tetapi yang sebenarnya hilang, adalah keseimbanganmu. Seneca berkata, lebih mulia untuk mengalah daripada menang dalam perdebatan yang sia-sia. Ini bukan berarti diam di hadapan ketidakadilan. Tetapi perlu kebijaksanaan untuk memilih kapan harus berjuang, dan kapan harus menyerah. Tidak setiap pertempuran pantas mendapatkan energimu. Tidak setiap provokasi pantas dijawab. Tidak setiap pendapat yang berbeda perlu dikoreksi. Kebijaksanaan ini tidak umum. Kita dibesarkan dalam budaya di mana menjadi benar adalah tanda kekuatan. Di mana memenangkan perdebatan lebih dihargai daripada menjaga hubungan yang sehat. Pikirkan berapa banyak pertengkaran kecil menjadi besar karena seseorang tidak tahu kapan harus berhenti. Berapa banyak hubungan yang hancur karena dorongan, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Berapa banyak saat-saat damai yang dicuri oleh pertengkaran sederhana. Pernah mengalami ini? Pernah kehilangan persahabatan karena kesalahpahaman yang bisa dihindari dengan sederhana, tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan dengan damai. Media sosial telah memperkuat perilaku ini. Sekarang, semua orang ingin berpendapat tentang semuanya. Dan jika kamu tidak setuju, kamu menjadi musuh. Tetapi kebutuhan terus-menerus untuk merespons, membalas, mengoreksi, adalah kelelahan yang diam-diam. Ini adalah kelelahan mental dan emosional yang menguras kedamaianmu. Ada sebuah eksperimen yang disebutkan oleh Daniel Goleman, penulis inteligensi emosional, yang menunjukkan bahwa ketika seseorang dibantah secara terbuka, amigdala, bagian otak yang terkait dengan respons melawan atau lari, diaktifkan seperti dalam situasi ancaman fisik. Artinya, ketika seseorang menantangmu dalam perdebatan, otakmu bereaksi seolah-olah sedang diserang. Padahal tidak. Hanya pendapat. Hanya sudut pandang. Jika kamu tidak belajar untuk mengenali ini, kamu menjadi reaktif, eksplosif, tidak stabil. Tetapi ketika kamu mengembangkan kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah pertempuran ini benar-benar layak, kamu mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk menjaga energimu. Kekuatan untuk tetap fokus. Kekuatan untuk melindungi kedamaianmu. Pikirkan kasus Kanye West. Salah satu artis terbesar. Tetapi dia terus terlibat dalam pertengkaran publik, perdebatan impulsif, perdebatan yang tidak perlu. Hasilnya, kehilangan kontrak jutaan dolar, kredibilitas, menodai reputasinya. Semuanya karena tidak tahu kapan harus diam. Sekarang pikirkan Morgan Freeman. Menjadi sasaran spekulasi dan kritik yang tidak berdasar. Tetapi kita jarang melihatnya merespons dengan agresivitas. Dia memilih untuk menjaga citranya, pikirannya, dan warisannya.
Itu adalah kebijaksanaan Stoa dalam tindakan. Dan kebijaksanaan yang sama dapat mengubah hidupmu. Lain kali seseorang menghadapimu. Sebelum membalas, tanyakan pada dirimu, berapa biaya emosional untuk terlibat dalam pertengkaran ini? Apa yang benar-benar aku dapatkan dari ini? Dan apa yang bisa aku kehilangan? Terkadang, yang hilang adalah waktu. Di lain waktu, energi, reputasi, atau bahkan ikatan yang berharga. Tetapi yang selalu hilang dalam konflik yang tidak perlu, adalah kedamaian batin. Dan yang aneh adalah, seringkali, orang lain bahkan tidak tertarik pada percakapan yang sebenarnya. Ingin menang. Ingin memprovokasi. Ingin membuatmu kehilangan keseimbangan. Dan ketika kamu bereaksi secara impulsif, dia menang. Oleh karena itu, orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang berteriak paling keras. Tetapi orang yang tahu kapan harus diam. Yang mengerti bahwa berada dalam kedamaian lebih baik daripada menjadi benar dalam perdebatan yang tidak beralasan. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang menjadi selektif. Memahami bahwa setiap perdebatan adalah investasi energi, dan bahwa kamu perlu memilih dengan baik tempat untuk berinvestasi. Karena, pada akhirnya, tidak ada yang berhutang padamu persetujuan. Dan kamu juga tidak berhutang kedamaianmu pada persaingan ego apapun. Keheningan, kadang-kadang, adalah tanda kedewasaan tertinggi. Pilihan untuk tidak bereaksi adalah salah satu bentuk reaksi terkuat. Dan semakin kamu belajar ini, hidupmu akan semakin ringan. Lebih sedikit stres. Lebih sedikit pertengkaran. Lebih sedikit penyesalan. Dan lebih banyak kedamaian. Lebih banyak kejernihan. Lebih banyak kekuatan nyata. Stoicisme tidak mengajarkan untuk menjadi lemah. Mengajarkan untuk menjadi tak tergoyahkan. Dan, seringkali, ini dimulai dengan pilihan yang tenang. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku hanya perlu menjaga kedamaianku. Pernahkah kamu berpikir berapa kali kamu menjadi musuhmu sendiri? Bukan karena kamu mau, tetapi karena kamu tidak bisa mengatakan tidak ketika kamu membutuhkannya. Karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk menolak dorongan. Karena kamu bertindak tanpa berpikir, dan kemudian harus menghadapi konsekuensinya. Jenis perilaku ini lebih umum daripada yang terlihat. Dan memiliki harga yang sangat tinggi. Siapapun yang tidak mengendalikan dirinya, akan dikendalikan oleh stimulus eksternal apapun. Seneca langsung mengatakan, menjadi budak keinginan sendiri adalah bentuk perbudakan terburuk. Dan perbudakan ini muncul setiap hari, dalam keputusan-keputusan kecil. Kamu bangun, alarm berdering. Kamu tahu kamu harus bangun, tetapi menekan tombol tunda. Hanya 5 menit lagi. Ketika kamu melihat, kamu sudah kehabisan waktu, terlambat, memulai hari dalam kekacauan. Atau memutuskan untuk menjaga pola makan, tetapi melewati toko roti, mencium aroma roti, dan selesai. Sebuah dorongan. Sebuah pilihan. Sebuah kemunduran. Ini juga terjadi di ponsel. Duduk untuk belajar, bekerja, menghasilkan sesuatu, tetapi mendengar pemberitahuan. Hanya akan melihat sekilas. 10 menit menjadi setengah jam. Setengah jam menjadi 2 jam. Dan ketika kamu menyadari, apa yang menjadi prioritas menjadi kemudian. Perilaku ini tampak kecil, tetapi membentuk hidupmu. Karena ketika kamu kehilangan kendali dalam hal-hal kecil, kamu sulit untuk menguasai hal-hal besar. Dan sebagian besar orang hidup seperti itu, menjadi tawanan impuls mereka sendiri. Mereka tidak melakukan apa yang mereka butuhkan. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka mengacaukan kebebasan dengan kurangnya disiplin. Tetapi kebebasan yang sebenarnya, adalah mampu mengatakan tidak bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mike Tyson adalah contoh ekstrim. Dia memiliki kekuatan, bakat, ketenaran, uang. Tetapi dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dia terlibat dalam skandal, dipenjara, kehilangan jutaan, menghancurkan reputasinya. Semuanya karena dia tidak mampu mengendalikan impulsnya. Dia dikalahkan, bukan oleh lawan-lawan di ring, tetapi oleh pertempuran batin yang tidak pernah dia pelajari untuk dihadapi. Sekarang lihat Tom Brady. Puluhan tahun di puncak olahraga paling kompetitif di Amerika Serikat. Pola makan terkontrol, rutinitas yang ketat, fokus yang tak tergoyahkan. Meskipun memiliki segalanya, dia menjaga pengendalian diri.
Dan penguasaan batin inilah yang membuatnya bertahan lebih lama daripada kebanyakan orang. Konsisten. Dihormati. Yang membedakan kisah-kisah ini adalah prinsip yang sama, penguasaan diri. Dan sains membuktikannya. Sebuah studi dari Universitas Stanford, yang dikenal sebagai eksperimen marshmallow, menunjukkan bahwa anak-anak yang menolak godaan untuk makan permen segera, menunggu hadiah yang lebih besar, bertahun-tahun kemudian memiliki prestasi akademik yang lebih baik, kesehatan yang lebih seimbang, dan hubungan yang lebih stabil. Pengendalian diri adalah faktor penentu. Ini berlaku untuk semuanya. Hubungan, keuangan, pekerjaan, kesehatan mental. Orang-orang yang mengendalikan diri, menuai lebih banyak hasil. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka tahu bagaimana menunggu. Mereka tahu bagaimana memilih apa yang benar, daripada apa yang mudah. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, berapa kali kamu menyabotase diri sendiri dalam beberapa bulan terakhir? Berapa kali kamu mengatakan, nanti aku selesaikan? Berapa banyak janji yang kamu buat pada diri sendiri dan tidak kamu tepati? Berapa banyak rencana yang hanya tinggal di atas kertas karena kamu memilih kesenangan segera? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang membangunkan diri. Sadar bahwa hidupmu tidak berubah ketika dunia berubah. Hidupmu berubah ketika kamu mengubah pilihanmu. Dan pilihan-pilihan ini dimulai dari dalam. Epictetus mengajarkan, tidak ada manusia yang bebas jika dia bukan tuannya sendiri. Ini adalah salah satu kalimat terpenting dari Stoicisme. Karena tidak berbicara tentang kebebasan politik, ekonomi, atau sosial. Berbicara tentang kebebasan yang paling sulit, kebebasan untuk mengendalikan impuls sendiri. Kebebasan untuk mengalahkan ego sendiri. Kebebasan untuk menepati janji pada diri sendiri. Pikirkan bagaimana hidupmu akan menjadi jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu tahu perlu dilakukan. Jika kamu memiliki kekuatan untuk berhenti ketika kamu tahu kamu berlebihan. Jika kamu memiliki disiplin untuk memulai, bahkan tanpa keinginan. Jika kamu memiliki kekuatan untuk memilih apa yang terbaik, dan bukan apa yang paling nyaman. Perbedaan antara kehidupan yang biasa-biasa saja dan kehidupan yang luar biasa, terletak pada kekuatan tak terlihat ini. Kekuatan ini tidak diberikan oleh siapapun. Itu dibangun. Dalam rutinitas. Dalam keheningan. Dalam komitmen pada diri sendiri. Menguasai diri sendiri, kunci utamanya bukan mengubah dunia di luar sana, tapi mengubah cara kita memandangnya. Bayangkan, seperti lepas dari jerat pikiran sendiri, tak lagi jadi budak keinginan sesaat, gangguan, atau hawa nafsu. Yang kita raih bukan sekadar kekuatan, tapi kemerdekaan sejati, ketahanan batin yang tak tergoyahkan, rasa percaya diri yang membumbung tinggi. Dan perubahannya? Luar biasa. Dunia boleh saja berguncang, tapi kita tetap teguh berdiri di atas kaki sendiri. Ingat, hidup bukan ditentukan oleh kejadian, tapi bagaimana kita menyikapinya. Mulai sekarang, jangan tunggu kesempatan atau bantuan orang lain. Perubahannya pelan, tapi dampaknya dahsyat, bermula dari dalam diri dan meluas ke sekeliling. Latih terus, sedikit demi sedikit, rasakan sendiri perbedaannya. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, langkah hidup lebih pasti, konflik berkurang, frustrasi sirna. Kalau penjelasan ini bermakna buat Anda, tunggu video selanjutnya ya. Ini langkah berikutnya menuju kedewasaan diri, evolusi pribadi, kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sampai jumpa di video berikutnya.